Alhamdulillah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang 3 fungsi otak yang berbeda. Dan ini sangat penting sekali dipahami dan diketahui oleh para bunda karena menyangkut perkembangan otak anak kaitannya dengan belajar sehari-hari. Ya. Jadi dalam otak manusia ada 3 bagian yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah batang otak. Itu yang pertama. Ini batang otak ini bersifat menyerang atau dia mempertahankan diri. Dominan pada anak usia dini ketika merasa terancam atau takut atau sedih, maka otak ini akan berupaya untuk bisa bertahan. Nah, tapi fungsi otak ini tidak efektif untuk belajar. Karena apa? Karena dalam keadaan situasi kondisi yang tidak kondusif, apalagi ada rasa ketakutan, apalagi dia ada ancaman. Nah, ini tidak penting, ya. Kalau anak terus mendapat tekanan, mendapat ancaman, maka tidak akan bisa belajar dengan tenang. Nah, yang kedua adalah yang disebut dengan otak intelektual. Ini otak ini sangat penting untuk berpikir, sangat penting untuk bekerja, berkarya. Nah, otak inilah yang sebagian besar manusia melakukan aktivitas kaitannya dengan yang disebut dengan otak intelektual. Dia itu menganalisis, merencanakan, dan bereaksi. Bagian otak ini banyak melibatkan dalam proses belajar anak. Nah, inilah otak intelektual yang ada di dalam kepala manusia. Nah, pada saat usia dini, otak intelektual ini sangat penting untuk diberi rangsangan yang positif. Ketika otak ini diberikan stimulan yang sangat baik, yang sangat bagus, dia akan berkembang dengan cepat, berkembang dengan baik. Bahkan bisa menerima informasi yang sangat menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah otak emosi. Bagian otak emosi ini, atau disebut sistem limbik, sistem ini seluruh persepsi yang diterima masuk ke dalam sistem limbik. Nah, apakah yang diterima informasi itu baik atau buruk, ini sangat berpengaruh kepada otak emosi ini. Nah, oleh karena itulah, ketiga otak ini yang ada di dalam diri manusia, terutama yang kita sekarang kaji adalah otak bagian yang ada di dalam anak usia dini. Karena pertumbuhannya sel-sel otak sangat pesat, sehingga perlu bimbingan, perlu binaan, perlu pula yang sangat diperhatikan. Dia akan belajar apa yang dilihat sehari-hari. Oleh karena itu, dalam perlakuan setiap hari kepada anak, ini ketiga otak ini sangat berperan. Kemana ucapan yang disampaikan oleh gurunya, atau ucapan yang disampaikan oleh temannya, atau pula ucapan yang disampaikan oleh ibunya, baik atau buruk, itu bisa langsung kena kepada salah satu 3 otak ini. Apabila yang terdengar adalah negatif, yang terdengar adalah sesuatu yang buruk, maka ini emosi, otak emosi akan merangsang. Nah, oleh karena itulah, yang penting sekali ketika anak melihat apa yang kita lakukan atau apa yang kita ucapkan, itu adalah akan cepat merespon. Maka perlakuan kepada anak usia dini harus lebih hati-hati. Dan perlu saya ingatkan kembali, apabila perlakuan kepada anak itu buruk,
jelek, apalagi anak banyak dibentak, apalagi anak banyak dicubit, atau dengan kata lain tindak kekerasan, maka 1 miliar sel otak itu akan musnah. Dan ini jelas meracuni kepada anak usia dini. Padahal kalau diberi rangsangan dengan penuh kasih sayang, kalau diberi rangsangan dengan kehangatan, dengan penuh rasa cinta, maka dalam teori dinyatakan 1 triliun sel-sel otaknya berkembang dengan cepat. Dan perkembangan itu sangat berpengaruh kepada kecerdasan. Ya. Oleh karena itulah, kaitannya dengan 3 bagian otak ini sangat besar sekali. Ya. Oleh karena itu, otak emosi ini yang harus mendapat perhatian, karena setiap hari anak tidak bisa dilepaskan di mana dia bergaul dengan teman-temannya, atau dia setiap hari berada di rumah. Ya. Ini akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu, prinsip otak emosi ini sangat mempengaruhi bagaimana proses belajar anak. Nah, ini yang perlu para bunda pahami dan ketahui. Dan pada prinsipnya, ya, otak emosi ini ya, berpengaruh besar terhadap anak belajar. Kalau anak belajar situasinya sangat menyenangkan, situasinya sangat membahagiakan, maka dia akan cepat merespon. Dan itu sangat berpengaruh pada perkembangan otaknya. Jadi kecerdasan yang akan dipengaruhi oleh otak emosi ini besar pengaruhnya anak berperilaku, anak bersikap. Nah, oleh karena itulah, ya, setiap kata atau kalimat yang terlontar dari siapapun, ya, maka anak akan cepat menangkap. Ini disebabkan karena anak adalah seorang peniru yang unggul. Dia cepat menduplikasi. Ya. Oleh karena itulah, pada bunda-bunda atau pada bapak memperlakukan anak usia dini betul-betul harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati. Ya. Jangan sekali mudah tangan memukul, atau tangan mencubit, atau tangan tidak sadar kita melakukan tindakan kekerasan. Masya Allah, ini jangan sampai terulang. Ya. Karena pada dasarnya otak emosi ini akan menyimpan memori yang sangat lama sekali. Ya. Karena itu kalau kita menyampaikan yang positif, atau ketika anak belajar, ya, entah di rumah atau di sekolah, otak emosi ini akan cepat merespon dan menyimpannya lama. Ya. Oleh karena itu, bunda bisa melihat kenapa anak usia dini 3-4 tahun itu disebut golden age. Ya. Bahkan sering kali kita lihat di acara televisi, ya, anak-anak yang hafid Quran itu karena disebabkan pada saat anak tumbuh kecerdasan otaknya, dia begitu mudah menerima ayat-ayat Al-Quran. Nah, inilah satu keajaiban dan luar biasa hebatnya, bahwa anak usia dini itu bisa menyimpan memori dengan ribuan kata-kata apabila disampaikan dengan secara terus-menerus. Kenapa? Karena otak anak usia dini ini 1 triliun diperlakukan dengan baik, dengan kasih sayang, tidak ada bentakan, maka cepat sekali dia menangkap. Nah, inilah pentingnya kita pahami tentang otak anak usia dini yang 3 itu tadi. Yang pertama adalah batang otak, yang kedua adalah otak intelektual, dan yang ketiga adalah otak emosi. Ketiganya mempunyai fungsi yang berbeda. Tetapi yang sangat penting dipahami, intinya jangan sekali-kali anak usia dini mendapat perlakuan yang kasar atau mendapat tindakan yang sangat buruk, baik dari ucapan maupun dari sikap yang dipertunjukkan kepada anak usia dini.
Karena apa?